Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar Bude Tari, siapa namanya yang suka namanya? Saya suka sama motivasinya, tapi nggak tahu namanya. Tahu ini doang. Nama saya Muhtaro Lutfi Alansori ya. Anda ketik di Google Muhtaro Lutfi Alansori, itu nanti muncul ya jejak digital saya ya. Panggilannya Ansori, Lutfi, ya terserah ya, beda-beda ya. Nama saya ini diambil ya oleh bapak saya ya. Ini baru saya tahu ya, ketika bapak saya meninggal dunia ya, ada kitab Al-Quran ya, terjemahan ya. Itu tak baca gitu, kok ada di bunderi gitu loh, di bunderi. Oh ternyata bapakku itu melihat kitab itu gitu, untuk mengasih nama itu ya, supaya saya memiliki jejak gitu loh ya, seperti Kiai Haji Muhtaro Lutfi Alansori, salah satu penyusun kitab Al-Quran terjemahan gitu loh ya. Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah, enggak tahu ya orang mana ini, saya enggak tahu. Nah, itu nama saya. Ya nama ini penting ya teman-teman ya. Nama ini penting karena dengan nama itu, misalkan saya ini ingat ya, namaku ini dijogokno teko kiai misalkan. Ya, dijogokno namanya kiai. Terus kalau aku bosok, isin gitu. Mungkin itu ya harapan dari orang tua saya dulu ya, almarhum bapak saya. Ya itu ya, sekedar intermezzo ya teman-teman Weton Kamis ya. Terus apa lagi nih? Komentarnya enggak ada teman-teman ya. Jadi kalau komentarnya enggak ada, ya ada komentar ya, tapi cuma ibaratnya ungkapan-ungkapan syukur saja. Ini luar biasa. Teman-teman Weton Kamis ya, dimanapun Anda berada, kesuksesan ya itu tergantung dari usaha kita. Itu rumus baku ya, usaha. Jadi kalau teman-teman Weton Kamis saat ini tidak sukses, berarti usahamu kurang maksimal. Jadi Anda harus punya inisiatif ya, Anda harus punya motivasi untuk memperbaiki. Misalnya ya, Anda ini dodolan tempe, ono gangguan ya, kuatel ya teman-teman ya. Panas teman-teman ya, sekarang ini panas ya, di Pasuruan ini panas. Anda ini jualan tempe ndak payu, ojo buru-buru pindah dodolan tempe. Jangan buru-buru pindah jualan tahu misalkan, atau jualan merica, jangan. Anda harus sukses jualan tempe itu. Yang perlu Anda tingkatkan adalah strateginya. Bagaimana supaya tempeku itu laris? Bagaimana supaya tempeku ini booming, terkenal? Bagaimana supaya orang itu tidak beli tempe selain tempeku? Ini kan ada strategi lahir, strategi batin. Strategi lahir, belajar ya, belajar nggawe Facebook misalnya, nggawe judul penjual tempe. Penjual tempe alami tanpa bahan pengawet misalnya. Nah, diposting setiap hari, posting tempe ya, ini adalah bagian dari strategi marketing satu itu ya. Terus Anda juga ya survei beberapa titik itu yang Anda jangan ojo dodolan magrok di tempat itu saja, jangan ya. Ya, kita survei dulu ya, tempat mana yang strategis. Karena kadang tempat itu juga pindah-pindah gitu. Ya. Ada yang di bawah jembatan. Nah, ya, di tempatku ini Pasuruan ini dodolan tempe di sore jembatan. Jembatannya tol itu loh ya. Di sore ini tempe ini diteker. Loh, laris teman-teman. Entek ya. Aku setiap beli tempe ke sana itu habis mas ya. Waduh. Jadi kalau beli tempe ke sana harus pagi. Nah, itu harus survei dulu ya. Anda survei dulu. Nah, itu namanya strategi. Anda pakai Facebook itu juga strategi marketing.
Anda dodolan pindah-pindah itu delok spot ya, survei lokasi itu juga strategi marketing. Anda meningkatkan cipta rasa tempe itu juga strategi marketing. Anda bungkusi tempe dengan godong pisang, dengan godong jati, itu juga strategi marketing. Jadi kalau Anda punya usaha, usahamu tidak maju, jangan buru-buru ganti usaha. Tapi pengetahuanmu kaitannya dengan usahamu itu Anda tingkatkan. Nah, itu lahirnya seperti itu. Nah, selanjutnya batinnya, tirakatono. Ya. Ditirakati poso Senin Kemis. Ya. Ditirakati poso Nabi Daud. Nah, atau ndak kuat tirakat ngono sambil zikir, sambil maca sholawat, sambil jualan, sambil maca sholawat, misalkan. Itu caranya seperti itu. Yo mikir ditingkatno, yo zikir ditingkatno. Soal nanti hasil, ya Anda ndak perlu khawatir. Niatno bismillah, ini adalah sarana ibadahku. Jadi niatno ibadah. Duduk mbok niatno gawe anak tok, supaya apa? Supaya kena kabeh. Lek mbok niatno ibadah, maka dodolanmu ini akan memiliki keberkahan. Lek keberkahan masya payune titik, anakmu pinter oleh beasiswa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kadang kita tidak memikirkan seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Saya punya anak itu tidak tahu tak ajari matematika ini. Matematika bagi saya ini momok ya, wangel ya. Dulu seneng ya, sanawiyah itu seneng ya, ketekan aliyah wis macet ya, gak seneng ngambil gurune gelenyo wis, aku benci lah, wis kadung benci angel. Itu kesalahan saya gitu. Nah, tapi sekarang ini ya, sampai saya ini buat anak saya itu, nama anak saya itu tak kasih S gitu. Awalan S, karena apa? Takut gak iso matematika ya. Saya mikir takut nanti kalau di SD, di SMP ya gak iso matematika. Nyatanya apa gitu ya, dia pintar matematika ya, walaupun kemarin ikut lomba olimpiade matematika kalah, tapi ya minimal iso lebih pintar daripada teman-temannya gitu. Padahal dia tidak tahu belajar. Saya heran. Terus tak pikir-pikir, ini teko opo ya? Ternyata ya tak telusuri. Itu karena amalan ya sholawat yang saya baca ya, amalan dalail khairat itu yang saya tirakati sampai saat ini ya, hampir 8 tahun ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kadang kalau kita katakanlah secara logika kita ini katakanlah sudah berusaha maksimal, lah secara batinnya ya kita harus berusaha ya. Salah satunya yaitu sholawat dalail itu ya. Akhirnya apa? Wah, kemarin itu ke Pasuruan itu ya, kan dia di Malang gitu ya. Nah, dia ikut jalur prestasi gitu. Ya, tak coba jalur prestasi, jalur Yonasi juga bisa ya. Jalur Yonasi itu kan jalur cedek oma gitu. Kebetulan SMP ini cedek oma ya. Nah, kurang lebih lah 200 meter atau berapa ya 300 meteran lah dari rumah saya. Saya pakai jalur jalur prestasi. Itu nomor 2 teman-teman. Ya kalah koma saja. Ya sebenarnya nomor 1 sebenarnya kalau pihak sekolahnya itu melihat sertifikatnya ini gitu ya. Ya, dia anggap sertifikatnya ini provinsi, padahal sertifikatnya ini tingkat nasional. Kan nilai plus sertifikat itu ya. Itu kalah koma ini. Ya, dari katakanlah 300 ya peserta, itu yang diterima cuma 54 ini. Anak saya nomor 2. Nah, apakah itu karena hanya usaha anak saya? Tidak ya. Ada pengaruh usaha batin yang saya lakukan juga ya. Nah, dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini enggak muncul prestasinya, ranking 1 enggak muncul ya. Kelas 4 baru muncul ranking 1 terus sampai kelas 6.
baru itu muncul. Nah, terus ikut pagar nusa ya di UIN itu yang tak lampirkan buat apa jalur prestasi itu ya tingkat nasional itu. Pencak silat perempuan. Nah inilah teman-teman ya. Jadi ketika usaha lahir kita tidak bisa lakukan ya, atau sudah kita maksimal, maka usaha batin juga kita harus bisa maksimal ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.